Sering nggak sih kepikiran, aduh harus belajar apa ya biar nggak ketinggalan zaman? Kalau iya, tenang, kamu tuh nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah bareng nih tren-tren terbesar di dunia kerja dan coba bikin peta belajar yang jelas biar kita siap hadapin masa depan. Nah, ini dia, kan pertanyaan sejuta umatnya. Di tengah dunia yang perubahannya cepet banget, teknologi baru muncul terus, apa sih yang sebetulnya harus kita pelajari? Jawaban dari pertanyaan ini bisa dibilang bakal nentuin banget arah karir kita ke depan. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, untuk jawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa asal tebak-tebakan. Langkah pertamanya, kita mesti lihat dulu gambaran besarnya. Kayak gimana sih sebenarnya dunia kerja di masa depan itu menurut para ahli? Dan kita nggak ngambil infonya sembarangan loh. Analisis kita kali ini tuh rangkuman dari 3 sumber data raksasa. Ada laporannya LinkedIn, Jobs on the Rise 2024, terus ada juga Future of Jobs Report 2023 dari World Economic Forum, dan Employment Outlook 2024 dari OECD. Jadi ini bukan sekedar opini ya, tapi benar-benar berdasarkan data global yang kuat. Nah, dari semua laporan keren tadi, ternyata ada satu kesimpulan yang kuat banget. Para ahli ini sepakat ada 3 kekuatan super besar yang lagi, ya bisa dibilang mengubah total aturan main di dunia kerja. Apa aja tuh? Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, dan ini pasti udah sering banget kita dengar, yap, otomatisasi dan AI. Ini bukan lagi cerita film fiksi ilmiah ya. Justru, menurut WF dan OECD, AI itu bukan cuma soal menggantikan manusia. Malah sebaliknya, AI ini dilihat sebagai mesin yang bakal menciptakan banyak banget jenis pekerjaan baru. Pekerjaan yang mungkin sekarang belum kebayang sama kita. Lanjut yang kedua, ada gelombang hijau yang kayaknya nggak bisa dibendung lagi. Maksudnya? Iya, dorongan global ke arah energi bersih dan sustainability. Ternyata ini bukan cuma soal nyelamatin planet kita, tapi juga ngebuka jutaan lowongan kerja baru. Ini tuh semacam revolusi industri hijau yang lagi terjadi sekarang di depan mata kita. Dan kekuatan yang ketiga, ini nih yang kadang suka kelewat, padahal penting banget, kesehatan. Karena populasi dunia yang makin menua, plus ada banyak banget terobosan di teknologi medis, kebutuhan layanan kesehatan itu literally meledak. Sektor ini lagi berubah total dan menciptakan peluang kerja yang gede banget. Oke, jadi kita udah tahu nih 3 kekuatan besarnya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu pastinya, gimana sih tren-tren tadi berubah jadi pekerjaan beneran yang paling dicari-cari? Yuk kita lihat. Nah, di sini nih semuanya jadi kelihatan nyambung. Coba deh, lihat gimana kita bisa hubungin titik-titiknya. Laporan dari LinkedIn itu benar-benar ngekonfirmasi tren AI dan data, ya langsung lahir peran kayak AI spesialis. Terus, dorongan ke energi terbarukan. Itu yang bikin ada permintaan tinggi buat sustainability manager. Semuanya nyambung kan? Masuk akal banget. Terus AI specialist itu kerjaannya ngapain sih? Gampangnya, bayangin aja mereka itu arsitek digital. Jadi kalau ada perusahaan mau bikin sistem rekomendasi produk, kayak di e-commerce gitu, atau bikin chatbot yang pintar, nah mereka lah orang di belakang layar yang ngerancang dan ngebangun itu semua. Kalau sustainability manager gimana? Nah, anggap aja mereka ini penjaga masa depannya perusahaan. Tugas mereka itu mastiin misalnya limbah pabrik diolah dengan benar, pemakaian energi jadi lebih efisien, atau bahan baku yang dipakai itu datang dari sumber yang bertanggung jawab. Peran mereka ini penting banget di era ekonomi hijau sekarang. Oke, semua infonya udah kita kumpulin. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Terus, kita harus ngapain? Yuk, kita rangkum semua ini jadi semacam peta belajar yang praktis khusus buat kamu. Intinya gini, kalau kamu bingung mau mulai belajar dari mana, 3 area ini bisa dibilang taruhan paling aman. Kenapa? Ya karena ketiganya didorong langsung sama 3 kekuatan raksasa yang kita bahas tadi. Langkah pertama, fokus ke teknologi dan data. Soalnya AI itu ada di mana-mana. Langkah kedua, coba deh jelajahi ekonomi hijau, karena ini masa depannya industri. Dan yang ketiga, pertimbangkan sektor kesehatan, karena kebutuhannya bakal naik terus. Nah, ini dia peta belajar buat kamu. Oke, kita udah lihat trennya, contoh pekerjaannya, bahkan sampai peta belajarnya. Sekarang, bolanya ada di tangan kamu. Dari semua peluang yang ada, kira-kira apa satu langkah pertama yang bakal kamu ambil? Gak usah yang gede-gede dulu, cukup satu langkah kecil aja buat mulai perjalanan belajarmu hari ini.